selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Sama dengan pemilu Februari 2024 lalu, pada pemungutan suara ulang 13 Juli lalu, Jelita Donald masih memperoleh suara tertinggi di Bukit Tinggi. Seorang pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di Salido, pesisir selatan, saat akan pulang ke kampungnya di Suranti. Murid sekolah dasar di Pariaman diajarkan cara merangkai carano. PSU telah berakhir dan berjalan lancar di Bukit Tinggi. Hanya saja, pemungutan suara ulang untuk memilih anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat itu hanya diikuti oleh hampir 25.000 pemilih, atau hanya sekitar 25% dari daftar pemilih tetap yang berjumlah hampir 100.000 orang. Dalam rapat pleno terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi untuk menetapkan hasil perolehan suara dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa siang, menetapkan 5 besar perolehan suara terbanyak. Mereka adalah Jelita Donald yang meraup hampir 7.000 suara, disusul oleh Muslim Yatim dengan perolehan suara 5.100. Sedangkan Irman Gusman berhasil meraup 3.300 suara. Abdul Aziz kurang dari 2.500 dan Serin Iraloza Tasya yang memperoleh 2.100 suara. Kita akan melihat ada beberapa poin temuan di lapangan terhadap kesalahan-kesalahan dalam misalnya penulisan angka di C hasil dan C salinan. Kemudian juga beberapa yang lain, misalnya ada pemungutan suara yang terlambat dimulai. Jika dibandingkan dengan pemilu Februari lalu, hasil ini cukup mengejutkan karena Irman Gusman yang mengakui dirinya pernah divonis dalam kasus korupsi justru berhasil memperoleh suara terbanyak ketiga. Hasil rekapitulasi ini merupakan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan dari TPS, kecamatan, hingga KPU Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ini terkait dengan Calon anggota DPD RI dengan nomor urut 13, Nurkalis, berhasil raih suara tertinggi pada pemungutan suara ulang di Payakumbuh dengan total suara hampir 8.500. Hal ini diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan pemungutan suara ulang DPD RI. Ketua KPU Payakumbuh, Wizri Yasir, mengungkapkan bahwa pihaknya telah selesai melaksanakan PSU DPD RI Dapil Sumatera Barat dengan aman, lancar, dan damai. Ia juga menjelaskan tingkat partisipasi pemilih di Kota Payakumbuh menurun dibanding pemilu 14 Februari lalu. Pada pemilu itu, partisipasi pemilih mencapai 80%. Sedangkan pada PSU ini hanya diikuti sekitar 38% dari lebih 102.000 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Dan untuk penggunaan suara sah itu sebanyak 31.783, kemudian yang tidak sahnya sebanyak 616 suara. Dari hasil rekapitulasi, perolehan 4 besar suara calon anggota DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat diraih oleh Nurkalis dengan perolehan suara hampir 8.500. Jelita Donald yang meraih suara terbanyak pada pemilu lalu, pada PSU ini hanya memperoleh suara hampir 7.300. Urutan ketiga diduduki Muslim Yatim dengan hampir 5.500 suara.
Sedangkan Irman Gusman yang mengakui jika dirinya pernah divonis dalam kasus korupsi, menduduki posisi keempat dengan perolehan suara 3.500. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Berita acara dan sertifikat 10 dari 56 SMP swasta di Padang terancam tutup. Hal itu terjadi akibat krisis peserta didik baru yang mendaftar. Sebelumnya, 4 SMP telah berhenti beroperasi karena tidak ada murid yang mendaftar. Menurut M. Fikar, Ketua Musyawarah Kerja Kepala SMP Swasta Padang, sejak diberlakukannya penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada 4 tahun lalu, 4 SMP swasta gulung tikar. Sistem zonasi dan ditambah adanya penambahan 500 rombongan belajar baru di SMP negeri, menyebabkan SMP swasta di Padang kehabisan murid baru. Kita punya sekolah swasta tercatat hari ini tahun 2024 ini 56 sekolah. Sebenarnya ada 60 sekolah, tapi sudah mati, tidak hidup lagi yang 4 sekolah. Ada 10 sekolah swasta yang satu mohon termasuk juga di sini SMP Nasional ini yang kita masih menunggu siswa kita yang baru yang ingin masuk di SMP swasta di Kota Padang ini. Kepala Dinas Pendidikan Padang mengatakan, selama ini pihaknya telah memberikan arahan dan masukan kepada pengelola SMP swasta agar mempromosikan sekolahnya untuk memikat calon peserta didik baru agar tertarik masuk di sekolah itu. Jumlah SMP swasta di Kota Padang saat ini 56 sekolah dari 101 SMP kita, jadi 45 adalah negeri. Alhamdulillah PPDB kemarin SMP swasta juga ikut pada tahap kedua sebanyak 22 sekolah. Arahan dan masukan kepada sekolah swasta agar membranding sekolahnya. Selain itu, sekolah swasta harus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Sebab saat ini banyak SMP swasta di Padang dengan peminat yang tinggi. Meski di sekolah itu uang masuknya tergolong tinggi, namun banyak orang tua yang berebut untuk memasukkan anaknya. Hal itu disebabkan karena pengelola sekolah swasta dianggap berhasil membangun citra sekolah yang diimpikan oleh para orang tua pelajar. Robiham melaporkan dari Padang.